warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, segera saja kita mulai kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Wa qra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an wa ashabihi aw kama qala. Pertama dan utama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salah satu syukur kita yaitu kita siap menerima petunjuk hidayah dari Allah dalam bentuk Al-Qur'an. Dengan kita ngaji, belajar, membaca, memahami, kemudian mengamalkan Al-Qur'an, itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan dari Al-Quran ini betul-betul menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang perlu dimengerti bahwa sama-sama membaca Quran itu ngerti atau tidak, paham atau tidak, artinya mendapat pahala. Tapi kalau buku yang lain tidak ngerti, tidak mendapat pahala. Seperti membaca komik atau membaca buku kimia, buku matematika, apa saja yang tidak mengerti karpe itu tidak mendapat pahala. Ini bedanya Quran dengan kitab-kitab yang lain, termasuk membaca kitab Taurat maupun kitab Injil. Yang kedua, bahwa dengan baca Quran kita diberitahu tentang sejarah kehidupan umat manusia sejak awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mengerti bahwa yang diajarkan Allah sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad itu hanya satu, agar manusia itu yakin, percaya kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya Allah itu kata tunggal, tidak bisa dipluralkan, dijamakkan. Bagaimana tidak bisa dibuat Allahus, pakai es, Allah, tidak bisa. Allah tetap Allah, satu terus. Dibahasakan apa tetap hanya satu. Inilah keistimewaan kata Allah. Untuk itu sekali lagi marilah dengan semangat kita untuk mendapatkan hidayahnya, kita berusaha sepekan sekali, Senin malam Selasa atau ditambah lagi Kamis malam Jumat. Pak Leman kalau mau ikut taksin Al-Quran, surat-surat pendek ini mumpung masih dalam juz amma, Pak Sony itu menyampaikan termasuk mengingatkan makhrajnya, pengeluarkan huruf. Sebab kadang-kadang kita itu membaca alham itu menjadi alham, salah besar tuh. Alhamdulillah, alham, hak berada di tenggorokan. Kadang-kadang kan kita dengar alhamdulillahirabbil alamin, ada seperti itu. Untuk itu sekali lagi marilah berusaha, khususnya bagi imam-imam, bisa imam di rumahnya atau imam di masjid atau di mushola, itu marilah kita berusaha untuk meluruskan, membenarkan makhraj atau tajwid dari bacaan kita terhadap Al-Quran. Ini yang harus dipahami. Semua yang diucapkan dalam Al-Quran itu menjadi ilmu, Pak. Membaca Quran dengan baik namanya tajwid, memahami artinya dengan sebab-sebab turunnya disebut tafsir. Kemudian membagi harta sesuai dengan Quran namanya faraid. Jadi semua ilmu. Ada tentang terciptanya bumi dan langit atau terciptanya bumi, itu juga disebut
apa Pak? Ilmu tentang bumi namanya ilmu bumi. Ada lagi tentang kejiwaan psikologi. Semuanya ada dalam Al-Quran, didalami satu-satu dan menjadi ilmu. Contoh itu yas'alunaka roh, mereka bertanya tentang roh, jiwa. Kemudian Allah kulir ruhu min amra, roh itu dari urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ini pun menjadi satu prodi, satu fak dalam pendidikan namanya fakultas psikologi. Fakultas psikologi itu semua menjadi ilmu. Masalah proses terjadinya manusia kemudian menjadi ilmu tentang kekandungan atau kebidanan. Ini semua ada dalam Al-Quran. Di kitab yang lain tidak ada Al-Quran. Maka dari itu sekali lagi marilah kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Salah satunya bahwa yang disampaikan para nabi sejak zaman dulu sampai Nabi Muhammad itu hanya satu, agar manusia itu percaya pada Tuhan yang satu tok, itu saja. Kemudian risalahnya atau syariatnya atau aturan-aturan hidupnya disampaikan sendiri sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi pada waktu itu. Baiklah, kita baca Fatihah bersama dulu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sebagian ulama yang membaca waladdallin itu di belakang tidak boleh ditekan. Waladdallin. Kadang kita kan waladdallin, kadang-kadang kan gitu. Nah, tidak usah ditekan. Dollin, tidak usah ditekan. Dol. Nah, ini sebagian ulama seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan surat Al-A'raf, benteng yang tinggi, barang yang kokoh, ayat 65 sekarang. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Monggo. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ulangi. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa ila 'adin asale wa arsana ila 'adin. Maka dibuang arsana karena di atas sudah ketika Nabi Nuh itu diucapkan laqad arsana nuhan ila qaumihi. Nah, sekarang yang kedua wa ila asin, dan kami mengutus
kepada kaum Ad atau disebut juga kaum Iram, Iromadzatil Imad, Iram, yaitu Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh, jadi anak cucu Nabi Nuh. Akhahum saudaranya Hudan bernama Hud. Ini adalah mula pertama utusan Allah berbangsa bersuku bangsa Arab di Hadramaut atau Yaman. Apa yang disampaikan? Ola berkatalah Nabi Hud itu, ya qaumi, wahai kaumku, U'budullah. Nah dipisah U'budullah. Kalau dibaca terus ya qaumi budullah. Jadi nak jenengan pisahke dalam mengartikan membacanya U'budullah. Digabungkan hamzah atau alif itu dibaca sesuai dengan ain fi'il. Budu abada ya'budu. Maka alifnya dibaca U'budu. Doroba yadribu wadrib, maka dipisahkan idrib kalau tidak ada wawunya. Sembahlah Allah, malakum millahin, kamu tidak boleh bertuhan, kamu tidak boleh punya Tuhan. Malakum min ilahin, malakum tidak ada bagimu min ilahin Tuhan ghairuhu selain Allah. Kamu tidak boleh bertuhan selain Allah. Kalau sampai bertuhan pada selain Allah namanya apa Pak? Syirik. Menganggap Tuhan itu ada sekutunya. Entah sekutunya itu dianggap anak atau dianggap apa, pokoknya ada Tuhan selain Allah, itu namanya syirik. Lah syirik itu menyebabkan amal baik kita semuanya musnah, hilang. Maka hati-hatilah jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Contoh minta rezeki kepada selain Allah, Ki Nyoro Kidul atau kemana itu kuburannya sultan-sultan mana itu, kuburannya sultan-sultan, keluarga sultan namanya nama Imogiri dan lain sebagainya, atau ke Sunan-Sunan Wali Songo, minta rezeki ke sana, kenapa? Nah, itu biasanya ada rombongan-rombongan seperti itu. Hati-hati, itu bisa menjadi syirik kalau tidak hati-hati, karena minta tolong kepada selain Allah. Sekali lagi, minta tolong kepada selain Allah yang tidak tampak, gaib. Kalau yang tampak boleh minta tolong kepada selain Allah, Pak Leman, Pak Marsudi, Pak Tio, Pak Selamat, boleh minta tolong. Kadang-kadang diserekal bahasa Jawa. Nong njaluk tulung karo tanggane ra entuk. Hanya kepada Allah. Nah itulah kadang-kadang kan seperti itu. Padahal maksudnya kepada yang gaib, yang tidak tampak itu loh. Hanya kepada Allah. Kepada nabi tidak boleh. Kepada malaikat walaupun hidup tidak boleh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati sekali lagi, masalah ini akan bisa merusak amal baik kita semua gara-gara kita minta kepada selain Allah. Kalau kita menolong kiai ini hidup boleh, tapi nek wis mati tidak boleh. Ini harus dipahami. Kiai ini hidup iki kula dengan dongake boleh. Tapi kalau sudah mati, meninggal, walaupun nabi tidak boleh, itu dari syirik itu. Ini yang harus dimengerti. Podo butuh jarak tolong, silakan minta tolong ketika masih hidup. Maka ziarah kiai ketika masih hidup lebih utama daripada ziarah setelah mati. Ziarah wali yang masih hidup lebih utama daripada ziarah pada yang termasuk ziarah wali. Wali yang masih hidup lebih baik. Nah, Pak Leman itu wali bagi anak-anaknya. Ini yang harus dipahami sekali lagi, ziarah orang yang masih hidup lebih utama daripada ziarah kepada yang telah mati. Selanjutnya, afala tattaqun, apakah kalian semua tidak takut, tidak khawatir kalau sampai menyembah kepada selain Allah?
hati-hati. Apakah kalian tidak hati-hati, tidak takut, tidak khawatir kalau sampai menyembah selain Allah, karena ancamannya mesti neraka kalau menyembah selain Allah. Namun yang namanya ajak-ajak kebaikan mesti ada yang mereaksi. Biasanya yang reaksi itu orang-orang yang merasa menjadi orang besar. Nah, cara Indonesia ya anggota DPR atau menteri atau kepala BUMN, itu biasanya mesti reaksi negatif. Itu kejaksaan, menjadi kepala kejaksaan, biasanya menegatifkan apa yang disampaikan oleh utusan Allah atau penerus. Seperti kita mesti disepelekan seperti itu. Maka reaksinya, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadzibin. Nak rakwat. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadzibin. Satu nafas apa siparo? Monggo siparo, sepakati dulu karena baca bersama. Monggo. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadzibin. Ulangi. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadzibin. Qala, berkatalah al-mala'u, pembesar-pembesarnya atau pimpinan-pimpinannya atau kepala-kepala sukunya atau kepala RT-nya, cara kene kepala RW-nya. Biasanya orang yang dari posisi itu biasanya sok biar diarani, biar dikatakan pinter, kemudian memandang atau menegatifkan atau berespon dengan negatif. Alladzina, yaitu orang-orang kafaru yang mengingkari, yang menolak terhadap ajakan Nabi Hud, yang menolak dari mingkaumi, dari kalangan kaumnya sendiri. Apa yang diucapkan, maka ini boleh berhenti atau jangan boleh berhenti sabahatin juga bisa. Maksudnya qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna ladunnuka minal kadzibin. Pokoknya berhenti itu pada kalimat sempurna. Min qaumihi, dari kalangan kaumnya. Kaum yang diajak itu mereaksi, merespon, inna lanaraka, sesungguhnya aku betul-betul melihat kamu, menyaksikan kamu, atau kami berpendapat bahwa kamu itu fi safahatin, dalam kebodohan, tidak punya ilmu. Nah, cara ini napa? Napa Pak? Ya, cara mriki. Tidak punya ilmu, bodoh, ini apa? Goblok. Kan banyak sekarang itu. Berarti orang-orang kafir itu rata-rata kalau bicara mesti kasar. Ini harus dipahami. Sampai sekarang pun di mana aja mesti kalau berdebat kesasar mesti omongannya keluar kata-kata yang kasar. Itu sifat orang kafir. Lah orang Islam tidak boleh. Maka ada ayat yang melarang kita berdebat mencaci maki kepada Tuhan mereka, karena nanti Allah akan dicaci maki juga.
Maka orang Islam tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ini yang harus dipahami tadi. Bagaimanapun wah Tuhanmu itu dipenteng. Nah, seperti maaf Somad mengatakan apa di salib itu ada jinnya. Nah, akhirnya kan maka dari itu kalau kita walaupun di kalangan sendiri usahakan dengan bahasa yang halus, bahasa yang baik. Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sampai diingatkan dalam Al-Imran itu Fabima rahmatin walintallahum, dengan rahmat Allah kamu menjadi halus, berbicara yang halus, tidak kasar. Apa kepada orang lain saya tidak boleh, apalagi dengan sesama muslim. Orang yang jenggot tambah panjang jenggotnya tambah gobloknya, lah itu malah parah lagi. Ini yang harus dipahami para bapak, supaya dalam belajar Quran kita jangan sampai dalam forum-forum apa saja mengeluarkan atau pidato mengeluarkan kata-kata yang kasar, goblok, apa namanya asu, apa celeng dan lain sebagainya. Tidak boleh itu bajingan ya, tidak boleh. Walaupun mereka bajingan tidak perlu dikatakan seperti itu. Inilah apa bahasa Al-Quran itu bahasa yang indah, bahasa yang sopan, agar kita selalu mengeluarkan kata-kata yang sopan. Sehingga kami melihat kamu itu dalam kebodohan atau kepandiran, pandir atau belum punya ilmu. Wa inna laladunka, dan sungguh kami sungguh-sungguh menganggap kamu, menilai kamu, berprasangka kamu minal kadzibin, dari kalangan orang-orang pendusta. Kami itu menganggap kamu itu pendusta. Ranowang ranowing ujuk-ujuk ajak-ajak menyembah Tuhan yang satu, padahal sudah biasa menyembah Tuhan. Zaman Nabi Nuh menyembah Tuhan 5, zaman Nabi Nuh. Jadi mereka itu alasannya dulu, jadi orang-orang yang soleh, orang baik-baik itu agar ketika kita menyembah Allah ingat atas perjuangan mereka, diwujudkan gambar. Setelah gambar dikembangkan menjadi biar selalu teringat kepada tokoh-tokoh yang dikagumi, terus dibuat patung. Inilah wujud kesesatan manusia itu kalau tokoh-tokohnya dibuat patung. Nanti pada waktunya akan menjadi disembah-sembah patung itu. Maka kita dilarang, dalam Islam dilarang membuat patung. Boleh membuat patung tapi sekiranya tidak bisa hidup. Seperti patungnya siapa? Ki Hajar Dewan. Ini kan tidak bisa hidup, setengah badan tidak bisa hidup toh. Bisa tidak orang hidup tanpa? Jenengan boleh pesan anaknya, aku sok gawinen patung tapi setengah badan, boleh. Kanggo pengingat kok ditempatkan di dalam kamar, nak bodoh keimangan, tikusnya teko dipangan tikus muni mbae ndek bengi teko. Datang makan, nyatane sajian yang di dalam kamar itu padahal sing mangan tikus. Itu keyakinan zaman dulu seperti itu. Maka setiap hari raya membuat sajian di dalam kamar, ada ikannya dan lain sebagainya. Itu keyakinan yang bersumber dari agama Hindu. Foto di apa? Ada patung di gang sebelah kiri sama kanannya. Makanannya, sajiannya tidak boleh dimakan tuh. Haram dimakan. Sajian itu tidak boleh dimakan. Itu sudah hak setan, tidak boleh disajikan. Sajian, maka maaf nih sebagian orang yang ekstrim kalau diundang tahlilan, karena tahlilan niatnya itu untuk sesaji bagi yang mati, ada yang tidak mau makan karena ini nilainya dianggap itu sesaji, sajian. Mama ada barang yang di tengah pinggir jalan tadi, ada telurnya, ada nasinya, itu tidak boleh dimakan. Sudah itu sudah biarlah jatah setan-setan atau jin-jin, sampai seperti itu. Sehingga ada yang tidak mau makan berkat, Pak. Ada yang tidak mau karena niatnya yang membuat berkat itu niatnya apa? Nah, ada anggapan itu ada untuk sesaji.
yang datang dari nenek moyang yang diundang. Apa? Nah, orang dulu kan gini Pak, kalau membuat nandoake diseseni sedulur papat 5 pancer, nah, seperti itu toh. Tahu enggak itu biasanya? Nah, itu ciri khas di sedulur papat 5 pancer. Nah, yang seperti itulah yang tidak boleh. Tapi masyarakat rata-rata sekarang kan tidak nyembelih sendiri, dagingnya beli dari pasar. Maka yang tidak boleh itu kalau nyembelih sendiri karena diniati untuk sajen. Hati-hati Pak. Itu masalah keyakinan itu harus betul-betul dibersihkan dari keyakinan yang model-model seperti itu. Malah dituduh Nabi Hud sebagai pendusta, kelompok pendusta. Nah, cara saiki napa? Hoak. Nah, itu kan zaman biyen sampai sekarang itu modelnya seperti itu, Pak. Jadi yang benar itu dikatakan hoak, yang salah malah dikatakan benar. Nah, itu seperti itu, Pak. Hati-hati. Jadi keyakinan itu sejak dulu sampai akhir zaman itu selalu berkembang mengalami seperti itu. Qala ya qaumi laisa bi Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Moga Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ulangi. La ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Maka jawablah Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, senajan diunekke goblok tetap jawab secara halus. Ini biasakan jenengan diunek-unekke wong ora usah bales ngunek-ngunekke. Tahu Pak ya ngunek-ngunekke ya? Ngerti. Mas Rizal tahu orang Jawa ngunek-ngunekke itu, menjelek-jelekan dengan ungkapan kata-kata yang pokoknya tidak ada sopannya itu dengan orang Jawa ngunek-ngunekke. Wahai kaumku, laisa fisabatun, aku bukan bodoh, aku bukan pandir, aku bukan tidak berilmu. Tapi tetapi aku iki rasulun, seorang utusan, diutus mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Saya itu seorang utusan. Mengapa seorang? Karena utusan Allah itu banyak, nanti di belakangnya banyak utusan lagi gitu. Maka itu kalau yang tahu bahasa itu sangat indah, dikatakan seorang utusan dari pemelihara alam. Aku bukan bodoh, aku bukan pandir, aku bukan goblok, tapi aku ini diutus Allah untuk diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kalian. Diutus untuk apa? Lah disambung pada ayat berikutnya. Jadi jangan napasnya pendek boleh, sekali lagi boleh. Qala ya qaumi laisa fi safahah. Ini kalimat sempurna. Jadi sudah ada pokok kalimat, ada sebutannya. Walakinni, ini kalau kita ngerti kaidah bahasa Arab. Kalau tidak tahu ya dibaca seperti apa adanya aja. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ana diberi tanda itu tidak boleh dibaca panjang walaupun ada alifnya. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Monggo. Ballighukum risalati rabbi
rabbi wa ana lakum nasikhun amin. Lagi. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasikhun amin. Kalau ada tasdid diusahakan ditekan. Uballighukum ubal harus ditekan. Rabbil alamin, jangan dibaca rabbil alamin. Rabb harus ditekan. Namanya tasdid double. Uballighukum, aku akan menyampaikan kepada kalian semua. Aku tugasku menyampaikan kepada kalian semua. Maka Rasul namanya mubaligh. Balagha ya balighu, tabligh, majlis tabligh. Muballighukum, aku akan menyampaikan semua. Hanya menyampaikan risalati rabbi, aturan-aturan Tuhanku. Risalah Tuhanku, aturan-aturan Tuhanku. Wa ana, sedang posisiku, lakum bagi kalian, nasikun hanya sebagai penasehat, aminun yang bisa dipercaya. Tugasku itu nasihati. Nah, wong Jawa apa? Napa Pak? Ngelek akhir. Tugasku elek-elek. Elek-elek itu apa? Mengingatkan, nasihati. Tugasku mau ngelekake. Jadi orang di pamrih opo-opo. Tugas saya hanya menyampaikan agar kalian nanti di akhirat tidak menyesal. Dan ini pun sebagai strategi Tuhan Allah, ini tidak menafsir, agar di akhirat kelak kita tidak protes ketika kita mengasampaikan atau menolak ajaran Allah. Ketika masuk neraka protes, aku ngerti mesti rata mesti rata lakoni. Inilah, maka dari itu disampaikan ini sebagai bentuk wujud Allah mengantisipasi jangan sampai besok di akhirat orang-orang protes semua. Arab dilebokkan rokok protes. Enggak ngerti, enggak boleh. Nah, ini contoh saja. Sekali lagi, semuanya tuh setiap kaum diutusilah utusannya untuk menyampaikan peringatan, menyampaikan aturan-aturan Allah dalam kehidupan ini. Intinya satu, yaitu yang disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ada sinnya enggak itu? Ada sin kecil. Ada enggak di atas shot? Itu maksudnya tulisannya shot tapi mocone sin, bas tipis, bastoh. Jadi tidak dibaca bas toh, tapi bas biasa, bas nasta'in. Jadi tulisannya short tapi dibaca sin, bas biasa, bas toh. Jangan dibaca bas toh, bas toh. Ini supaya dipahami. Narang ngaji mesti arti. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Monggo. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ulangi.
liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Awa ajibtum, apakah kamu terkejut, apakah kamu kaget, apakah kamu heran, apakah kamu heran atau apa ya, terkejut, tercengang. Nak wong kene apa kowe kaget, apa kamu heran anja'akum dzikrumarakum, saat datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu. Ketika datang peringatan dari Tuhanmu ala rajulin, melalui dengan perantara seorang laki-laki, minkum, dari kalanganmu. Pada sahabat dina gojekan tiba-tiba ngaku sebagai utusan Allah, mesti ya ada yang nyinyir. Tahu nyinyir ya Mas? Nyinyir apa? Nyinyir kan ada istilah di sosmed kan, nyinyir, ngece, menghina, merendahkan. Karena ada seperti itu. Berarti ada, karena minkum dari kalangan sendiri, liyundhirakum, agar atau untuk, lamnya disebut lam taklil, agar. Tujuannya apa? Kok disuruh menyampaikan? Agar mengingatkan kepadamu, untuk mengingatkan, mengancam, memberikan ancam kepadamu. Kalau kamu menolak, nanti akibatnya tahu sendiri. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semua, ij'alakum khulafa'a, saat Allah menjadikan kamu sebagai penerus, pengganti. Khalifah sebagai penerus atau pengganti. Ini supaya dipahami, pengganti untuk berkuasa, karena ada khalifah. Mim ba'di qaumi Nuh, setelah kaumnya Nuh. Jadi kamu itu penerus dari kaumnya Nabi Nuh. Maka ajarannya juga seperti sama dengan Nabi Nuh, yang disembah hanya satu. Namun wajadakum, dan Allah menambahi kalian fil khalqi, dalam bentuknya bastotan, luweh dhuwur, luweh gede, gagah buandang. Tadi terkenal kaumnya Nabi Hud itu besar-besar, gagah-gagah. Namun ada yang memberikan informasi yang berlebihan sampai 30 hasta. 30 hasta berarti 15 meter tingginya. Kepalanya seperti apa, berlebihan. Ya pokoknya orangnya gudi-gudi, besar-besar. Seperti itu. Sehingga terkenal dengan, karena besarnya sehingga merasa sopo sing wani aku. Istilahnya nepuk dodo, orang yang merasa orangnya ada kelebihan biasanya kan gitu, Pak. Orang yang punya kelebihan baik harta maupun tahta atau wajah, kadang-kadang sok nepuk dodo. Nah akan pergi ulai ngilu ra rampung-rampung karena rumangsa bagus. Karena ora bagus-bagus, akhirnya kacane dipecah. Sehingga terkenal apa Pak? Apa Mas? Cermin dipecah itu apa namanya bahasanya, peribahasanya? Buruk muka, cermin dibelah. Karena maka kalau dengan kocone wis pecah, aja di wet-wet, sebab itu akan memperjelek wajah kita. Itu peribahasanya seperti itu. Ya pecah gantilah. Ini yang harus dipahami. Wajadakum, dari kaumnya Nabi Hud orangnya besar-besar, gagah-gagah. Nah wong Jawa ngarani gagah bantrong, kaya werku doro. Padahal werku doro tidak pernah melihat loh kita. Itu hanya gaweane para wali. Tidak pernah melihat orangnya seperti apa. Werku doro kaya apa, guwadi-guwadi.
Sanepa. Mau jenenge wayang. Fadzkuru, maka ingatlah kalian semua ala Allah. Allah itu jamak dari Allah, ilah, Allah. Beberapa nikmat Allah. Ingat dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Allah yang mana yang masih kau dustakan. Jadi banyak sekali nikmat diberikan Allah kepada kita, maka kita supaya taat kepadanya yaitu menyembahnya. Kenapa kita harus selalu ingat kepada nikmat Allah? Dengan ingat pada nikmat Allah kita bersyukur, dengan bersyukur kita bisa, anak wong Jawa ngarani seperti padi yang ada isinya. Orang yang tidak bersyukur itu seperti padi tidak ada isinya. Bagaimana? Tidak mau merendahkan diri, tapi selalu ke atas. Maka kita disuruh ingat nikmat Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung, wong sing bejo. Maksudnya bejo di akhirat besok kita akan ditempatkan pada tempat yang paling indah yaitu namanya surga. Bagaimana ketika diingatkan seperti itu nak cara wong Jawa namanya ngeduh hati. Jadi diingatkan sampai ke dalam hatinya yang sangat dalam, baca sadar atau tidak disadarkan. Tapi ya namanya kalau sudah ada kesombongan sulit untuk bisa sadar, maka hilangkanlah sombong. Sehingga Nabi mengatakan tidak bisa masuk surga orang yang hatinya ada sedikit sombong, kesombongan. Maka hilangkanlah sikap sombong itu dengan siapapun. Kadang-kadang kita kan kemaki, kemelinti Pak ya. Jadi, maka orang Islam tidak boleh sombong, atau orang Jawa ngarani gemedi. Gemedi itu apa Pak? Gemedi itu kancane setan, tidak boleh itu. Walaupun pinternya sundul langit, joro langit. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Monggo. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu, mereka menjawab, kaumnya Nabi Hud menjawab, ajitana lina budawa, apakah kedatanganmu itu agar kami menyembah Allah yang satu? Apakah kedatanganmu itu hanya untuk mengajak Allah menyembah Allah yang satu? Wanadaro, dan kami harus meninggalkan makana ya'buduna, apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Apa kami harus meninggalkan tradisi nenek moyang hanya untuk mengikuti omonganmu ini? Datangmu itu hanya merubah apa tekanmu, datangmu ke sini itu hanya, atau kehadiranmu itu hanya untuk merubah tradisi nenek moyang. Nah, cara saiki. Jadi istilah tradisi yang itu selalu diururi sejak zaman dulu. Sing bener ya agama Nusantara, bukan agama Islam dari Arab. Itu ternyata sampai sekarang masih ada. Ada berkiran modern tuh. Sing bener tuh agama Nusantara. Ini jawaban yang diterangkan oleh Allah pada kita. Tidak boleh orang yang sombong itu biasanya membangga-banggakan apa yang ada pada dirinya. Padahal Allah dengan kasih sayangnya mengutus utusannya untuk membimbing kita agar berada di jalan yang benar. Nantang Pak.
Faktina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, terhadap siksa yang kamu janji, kamu ancamkan. Ini bahasa Al-Quran, diingat-ingat. Ada yang ditulis janji, itu salah paham. Wa'ada itu kalau neraka itu ancaman, tapi kalau surga janji. Ini harus dipahami. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan untuk orang takwa. Wa'ada yaitu, diingat-ingat, wa'ada yaitu wa'dan, kalau kepada orang kafir itu namanya ancaman, kalau kepada orang yang beriman namanya janji. Jadi, maka mengartikan itu hati-hati. Bima ta'iduna, terhadap siksa atau ancaman, siksa ta'iduna yang kau ancamkan kepada kami. In kunta, jika memang kamu benar-benar minashadiqin, termasuk orang yang benar, yang jujur. Sampai seperti itu tantangannya atau reaksinya orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad agar dipahami oleh kaumnya, karena kita itu kaum yang akhir, tidak ada nabi lagi, agar sadar tahu bahwa nabi-nabi dulu, Nabi Nuh, Nabi termasuk Ibrahim dan Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya itu yang diajarkan hanyalah agar manusia berkeyakinan menyembah kepada Tuhan yang satu. Dan Allah tidak pernah menurunkan agama lain. Tidak ada Allah menurunkan agama lain, ini harus dipahami. Tapi kita tidak boleh menjelekkan loh. Kita harus mengerti dalam Quran itu tidak ada penjelasan dan kitab-kitab yang lain bahwa Allah pernah menurunkan agama selain Islam. Ini harus dipahami. Namun sekali lagi kita tidak boleh menjelek-jelekan. Paham Pak ya? Jadi sekali lagi kita harus yakin bahwa Allah satu, yang diturunkan hanya satu agama, yaitu innadzina indallahil Islam. Ini yang harus sama Nabi Ibrahim sampaikan Islam, hanya Islam. Nah, mereka ada agama itu karena hasil rekayasa mereka, penyebutan mereka. Karena yang membawa agama itu, yang mengajarkan itu Yahuda. Maka di belakang hari menamakan agama yang disampaikan, yang dibawa oleh Yahuda. Bahasa Arab Yahuda dibangsakan, dinisbatkan menjadi Yahudiyun, pengikut pengikut Yahudiyun. Karena agama ini diajarkan oleh orang yang lahir di Nazaret, Palestina, maka orang mengatakan Nasrani. Zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Maka sekali lagi Allah menegaskan innadzina indallahil Islam. Agama bagi Allah, agama yang diturunkan Allah hanya Islam. Ini harus dipahami. Namun sekali lagi kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Walaupun kita benar, tidak boleh nyalah-nyalahke. Wis nak cara wong Sumatera atau wong Lombok, wong Jawa muni ben. Yo ben, paham ya Pak ya? Yo ben, wis ben, tokno wae, mengkora apa? Mati. Ini yang penting, ben itu perlu di Pak. Jadi anak-anaknya apa-apa nganake ben kan, supaya hatinya longgar. Yo ben. Ini pernah terjadi, seorang kakek nengok cucunya ke Sumatera. Di Sumatera itu kebetulan malam minggu ada konser. Kong mbah di alun-alun ada dangdutan. Jawabe wong bae tua kan jawabe yo ben. Dangdut mbah, bukan ben, dangdut. Itulah orang Jawa tuh gitu Mas Rizal, senengannya longgar, yo ben, biarlah maksudnya gitu. Yang ada pada kita, untuk itu sekali lagi marilah kita memahami Al-Quran itu dengan
kata per kata dengan hati yang bersih, sehingga Al-Quran itu membersihkan hati kita, jiwa kita dari keyakinan-keyakinan yang beraneka ragam yang tersebar di masyarakat. Sekali lagi, marilah kita pahami Quran ini, kemudian kita renungkan, kita yakini bahwa Quran ini betul 100%, tidak ada satupun kata yang salah. Kalau yang salah itu mesti manusia yang menyimpangkan artinya. Akhirnya marilah sekali lagi berdoa atau mohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran. Kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.